Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum gue lanjut ke materinya, gue minta maaf kalau ada keramaian di belakang gue ini. Jadi, gue di sini mau bahas personal branding dan public speaking dalam menuju dunia kerja. Oke, kita lanjut. Perkenalan diri. Nama gue Muhammad Razaki Fadila. Tempat tanggal lahir gue di Jakarta 20 Maret 2007. Hobi dan ketertarikan gue adalah yaitu playing game, dan ketertarikan gue adalah IT atau Information and Technology. Kelas dan jurusan. Kelas gue saat ini ada di kelas 12 dan jurusan gue adalah teknik komputer dan jaringan. Oke, kita lanjut. Kelebihan yang gue miliki yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan berpikir positif. Yang kedua yaitu bisa bekerja sama dalam tim. Dan yang ketiga menguasai keterampilan public speaking. Dan yang keempat meningkatkan kinerja dan pencapaian. Dan yang kelima jujur dan ulet bekerja. Dan yang keenam mampu berpenampilan rapi dan menarik. Dan yang ketujuh mampu bekerja cepat dan tepat. Dan yang kedelapan memiliki skill kepemimpinan yang tangguh. Dan yang kesembilan memiliki keterampilan multitasking. Dan yang ke-10 memiliki sifat bertanggung jawab. Dan yang ke-11 mudah beradaptasi dalam lingkungan kerja. Dan yang ke-12 menguasai sejumlah hard skill yang dibutuhkan di era digital. Oke, kita lanjut ke SWOT atau SWOT. Yang pertama, strike atau kekuatan. Kekuatan gue saat ini yang pertama adalah memiliki kemampuan berpikir kreatif, seperti kayak potensi yang dimiliki, kelebihannya dimiliki kayak tadi. Yang kedua adalah mampu bekerja cepat dan tepat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja dan pencapaian. Dan yang keempat adalah bisa bekerja dalam satu tim. Oke. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahan gue itu adalah mudah stres ketika melakukan tugas dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, gue punya tugas A sedang gue kerjakan, setelah itu ada tugas B yang baru datang, yang belum sempat gue kerjakan. Oke, yang kedua adalah masih mempunyai sifat pemalu dalam menghadapi orang baru. Contohnya seperti gue ketika bertemu orang baru, gue tidak langsung mudah beradaptasi, tetapi gue harus perlahan-lahan untuk beradaptasi sama orang baru itu. Yang ketiga itu adalah sulit mengambil keputusan. Oke, selanjutnya opportunities atau peluang. Peluang gue yaitu yang pertama adalah menghadiri konferensi pemasaran yang besar di bulan depan untuk menambah jaringan yang strategis. Dan yang kedua adalah peluang dalam mengembangkan karir menjadi seorang manajer gitu. Oke, selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman gue yaitu yang pertama adalah kelemahan diri yang menghambat proses. Dan yang kedua adalah teman-teman sebaya yang lebih ahli dan punya pengalaman di dunia kerja. Dan yang ketiga adalah kemunculan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan yang belum saya miliki. Oke, selanjutnya yaitu potensi yang dimiliki gue gitu. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ini melibatkan keterampilan dalam menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan, dan berinteraksi dengan orang lain dengan efektif. Seseorang yang dimiliki potensi ini dapat menjadi seorang komunikator yang baik dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Oke. Yang kedua, berusaha untuk tetap menambah wawasan, gali informasi dengan banyak, dengan terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kamu. Kamu bisa mengikuti kursus, membaca buku, atau ikut pelatihan yang relevan sesuai dengan minat kamu. Dengan begitu, akan banyak informasi dan pengetahuan yang bertambah dan mengembangkan potensi yang kamu miliki. Oke, selanjutnya potensi yang dimiliki berhubungan dengan perusahaan. Yang gue miliki yaitu saat ini adalah jaringan komputer. Beberapa skill IT mengharuskan Anda untuk memahami konsep jaringan komputer. Konsep ini merujuk pada bagian perangkat komputer saling berkomunikasi satu sama lain. Anda dapat mempelajari dasar-dasar jaringan komputer seperti topologi jaringan, protokol jaringan, dan perangkat jaringan, ataupun sebagainya gitu. Oke. Selanjutnya di sini adalah cara membangun networking gitu. Gue di sini yaitu adalah menambah insight baru, yaitu melalui aktivitas networking seperti pertemuan atau obrolan tentang bisnis. Anda akan mendapatkan ilmu baru, terlebih apabila Anda memiliki relasi dengan orang yang lebih berpengalaman dan menekuni bidang bisnis yang sama. Siapa tahu ilmu tersebut akan menjadi
kunci kesuksesan bisnis Anda nantinya atau sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Mungkin video yang gue sampaikan begitu aja dulu tentang personal branding dan public speaking. Semoga kalian terus belajar dengan personal branding dan public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari hamba yang penuh hina ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.